안녕하세요 여러분. 저는 케라입니다. Welcome back to Pantengin Saranghayo. Gimana kabarnya nih semuanya? Pastinya aku harap kalian baik-baik aja dan juga bersemangat nih, karena hari ini ada yang bikin semangat. Aku juga semangat soalnya. Kenapa? Karena sudah ada bintang tamu yang spesial banget di hadapan aku. Spesialnya kenapa? Karena dia itu selalu membawa berita terupdate, teraktual. Pokoknya yang bener-bener kayak aku kalau nontonin kontennya dia tuh kayak wah seru nih, kayak pembawaannya dia juga seru banget. Siapa lagi kalau bukan Jerry Kurniawan. Halo Terima semuanya. kasih sudah datang. Thank you banget juga Kak. Apa kabar hari ini? Baik ya, cuman ya kayaknya aduh Kayaknya hari ini dapet butuh semangat gitu semangat, ya. karena berita-beritanya lagi kurang mengenakan Bener. ya akhir-akhir ini ya. Iya, Ini makanya. aku bawaannya kalau ngobrol sama dia jadi kayak gimana Iya, gitu. kayak, soalnya kan ya tahu sendiri kan ya berita-berita kali ini tuh lagi pada kayak apaan sih gak jelas gitu. Jadi gimana sih? aku juga kayak capek deh. Tapi kalian ngikutinnya. follow nggak sih kontennya? Kalian harus follow loh. Soalnya kayak bener-bener aku nontoninnya tuh kayak berita sedih jadi seru gitu. Kayak gimana kak? Ayo lanjut gitu loh. Dan berita yang paling update nih, ya ampun aku sedih banget karena beritanya adalah tentang idola aku, EXO ya kan? Idola kami semua. Oh iya, idola kami semua. Oke. Yaitu Betul banget. EXO CBX, Iya, kamu ya. itu ngeidolain EXO tuh awal-awal nih kamu Jadi masuk tuh- berarti nyemplung ke K-pop Iya, EXO dulu nih. benar. Coba EXO. ceritakan. Jadi tuh pertama kali banget aku tuh masuk ke perkoreaan tuh gara-gara EXO sebenarnya. Karena EXO tuh salah satu pas aku SMP ya, itu lagu Overdose. Itu pertama kali muncul. Dulu kan aku kalau di TV tuh biasa kalau channel luar kan ada channel yang dia puterinnya MV semua kan. Oh ya, oke. Dan itu tuh MTV Asia ya kalau nggak salah. Nah itu puternya tuh lagu EXO. Terus kayak ngeliatin kan, kok lagunya enak gitu kan, lagunya enak walaupun stylenya saat itu kan pada ya mungkin Jamet pada ya? jamet ya pada saat itu. Cuman kan sekarang ya oke lah gitu kan. Terus ya udah dari situ aku nontonin lah, kok keren gitu. Cuman aku saat itu baru dengerin lagunya, jadi belum tahu orang-orangnya. Karena pertama kali banget aku tahu EXO tuh Xiumin. Karena Xiumin itu pernah variety show yang dia itu jadi kayak variety show-nya tuh kayak seru banget gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya kakak sama aku sama Xiumin sama siapa, kita tuh ntar dapat peran. Nah, salah satu dari kita tuh pembunuhnya. Jadi itu tuh variety show-nya tuh ntar kayak Kayak Busted, enggak dong? agak mirip Busted, Agak, cuman bedanya dia tuh di setnya bener-bener satu gedung kayak satu studio gitu. Ntar temanya tuh tiap episode beda-beda ceritanya gitu. Jadi ntar ganti-gantian siapa pokoknya. Jadi setiap episode tuh mereka pilih kartu gitu kan. Kartu itu tuh isinya peran dia untuk next episode tuh Kayak main gimana. polisi-polisian gitu iya, ya? gitu kayak main polisi maling, cuman bedanya lebih keren, lebih berbudget gitu kan. Nah, Xiumin itu ada di situ 3 episode. Udah tuh aku tahu Xiumin kan. Udah. Kan Kyowo banget ya, Bener, dia maupun bener yang kan? paling ini tapi mukanya Kyowo. Bener, paling terus tua. aku nanya kan, ini Xiumin EXO, iya bener gitu. Terus kayak pas aku lihat Overdose, oh ya kok sama ya gitu kan, emang dia gitu kan. Terus ternyata si Xiumin itu bukan Magni, karena di otak aku kan dia Magni ya, kayak oh dia paling Magni. Ternyata tidak. Ya, ternyata Mohon maaf, makna Magninya apa nih? Sehun, Masih kan. kreatif. Apa itu makna? Jadi Makna makna. dari sebuah bukan makna ya Iya, itu. itu bukan makna ya, itu makna. Jadi makna itu apa? Yang Dia paling- paling kecil di grupnya gitu, bontot. paling bontot Bungsu. lah, Iya. anak bungsu gitu kan. Ternyata bukan dia gitu lah. Dari situlah aku jadi tahu EXO, jadi kayak Mulai lagu-lagunya tahun dan 2018 sih sebenarnya. Aku kayak bener-bener jomplang banting setir kayak kita ke K-pop yuk, ya udah memasukkan diri ini ke dalam lubang buaya. Jadi kayak ya lubang jahanam ini sebenarnya. Masuk K-pop itu lubang jahanam loh teman-teman. Jadi kayak sekali masuk akan susah untuk keluar. betul banget. Itu Tuh. betul banget sih. Betul. Dan kita akan kayak spend waktu, money untuk kayak idola kita gitu. Itu Benar bener. kayak udah 20.000 orang bilang kayak gue kayaknya mau pensiun K-pop. Tapi nggak jangan pensiun. jangan dipercaya itu masih hoax Hoax gitu, aja. masih hoax.
Nah, terus itu tahun berarti kalau Overdose itu 2000 awal-awal dong ya? 2000 Iya, berapa? 2012. 13? Awal-awal ya? Awal-awal. Tapi berarti itu belum Iya. jadi K-popers tuh. Belum baru jadi K-popers, ngeliat-liat aja. baru dengerin lagu, kayak baru tahu. Terus mulai naik SMP, naik kelas gitu. Aku tahu Koko Bob gitu-gitu dan lain sebagainya gitu kan. Dan mulai mature juga mereka Iya, ya, dan yang mulai tadinya agak jamet gitu. Benar. Aku tuh suka terus waktu itu EXO kan sempat dari comeback si Koko Bob itu ke next comebacknya kan waktunya lumayan lama. Jadi itu Koko Bob itu seingat aku satu SMA. Satu SMA itu aku masih dengerin kayak temen aku sampai kayak, oh lu dengerin K-pop gitu Oh, kan. iya. Ya gue dengerin aja, bukan kayak suka orangnya belum saat itu kan. Terus pas 2018 EXO itu comeback Tempo. Dan lucunya itu si Tempo itu aku nggak play music videonya. Tapi aku lagi nonton YouTube orang, terus ads-nya itu MV-nya EXO yang Tempo itu. Nah, dari situ kayak kok lagunya enak. Itu Tempo tuh kayak lagunya enak banget. Iya, betul. Dari itu kayak aku jadi kayak yaudah deh kita banting setir yuk, kita coba K-pop tuh. EXO aku juga lumayan familiar, terus kayak Sebelumnya dari emang situ. kamu nggak K-popersnya kayak lebih ke kayak dramanya kah? Atau mungkin kamu lebih suka lagu-lagu barat gitu? karena itu si variety show itu sih. Ah. Nah, jadi aku nontoninnya variety show itu. Terus kayak aku mulai dari situ lumayan ngerasa kayak emang Korea kalau bikin sesuatu tuh berbudget gitu loh. Maksudnya Iya. maksudnya kayak mereka niat totalitas. Terus aku kan juga dulu tuh sebelum ke Korea-Koreaan tuh aku nontonin American Next Top Model gitu kan. Nah, aku tuh lumayan suka nontonin yang lain-lainnya kayak Asia, terus ada yang Korea. Waktu itu di Korea ada tuh ya? ada. Waktu itu di Korea tuh ada di YouTube. Terus waktu zaman aku SMP ngelihat si Korean Next Top Model itu photoshootnya astaga, itu berbudget banget, kayak budgetnya tuh kayak gila ini, bahkan Amerika tuh kalah karena benar-benar kayak Niat Korea banget. tuh benar-benar niat banget. Dia setnya tuh benar-benar kayak misalnya Amerika tuh satu episode 40 menit gitu kan, si Korea ini satu episode 1 jam. Jadi aku dari show itu jadi ngerasa kayak emang Korea tuh kalau membuat sesuatu Jadi tuh emang enjoy banget berbudget, ya sih? jadi enjoy. Terus udah tahu udah gitu mulailah ke K-pop ini kan. Terus emang ya Korea dalam membuat sesuatu emang berbudget. Ya, Kayak dari video situ lah. klipnya. Bener. Terus mereka tuh masih kayak ngeiniin album banget gak sih? Kayak selling album Bener, banget kan? bener. Kalau di Terus, kita agak susah. Iya, kalau di kita tuh kayak gimana ya? Kayak budgetingnya tuh kayak ayo harus Ayo, itu loh, harus support ya. Harus disupport kayak misalnya kalau kita mungkin syutingnya videonya outdoor gitu kan. Maksudnya outdoor. Kalau outdoor kan cahaya matahari gitu kan semua kan nggak nentu ya. Kalau di Korea itu bener-bener settingannya bener-bener dibuat, Iya. bener-bener dari Keren banget sih. keren banget deh pokoknya. Jadi dari situ aku jadi lumayan suka dan ngeliatin si K-popers ini tuh kayak aku bukan cuma ngeliatin lagunya, aku juga ngeliatin kayak music videonya tuh. Aku suka nonton behind the scene-nya kayak ini settingannya gimana, lightingnya gimana, soalnya aku orang desain kan. Jadi aku kayak pengen mencontoh gitu, oh iya kayak kalau lightingnya di sini gimana gitu. Jadi kayak Bener-bener lumayan keren. menginspirasi aku tuh, kayak lu kalau ngerjain sesuatu lu totalitas gitu. Iya. Apalagi di entertainmentnya itu memang ya Korea itu naik pariwisatanya ya. Bener. Entertainmentnya juga tuh benar-benar menjadi penghasilan utama mungkin Bener. ya, yang meningkatkan perekonomian mereka juga kan. Itu yang mungkin akhirnya kayak wah benar-benar disupport juga lah sama pemerintah. Iya, Ya bener. kan? Karena EXO juga pernah di tahun 2018 kalau nggak salah jadi ini kan duta pariwisata kalau nggak salah. Iya, yang tampil di tengah-tengah itu juga sih, gak sih yang apa? Yang acara ini ya? Iya, acara yang pakai Olimpik. Olimpik Iya nah, yang kan, putih-putih itu kan This huge. This is huge. Nah kalau sekarang tuh siapa ya yang duta pariwisatanya? Kamu tahu nggak? aku tidak tahu. Maaf, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah gitu ya. Jadi biar kita berdua jadi tahu gitu ya. Karena aku ngelihat dari kayak bias kamu atau idola-idola kamu kebanyakan anak-anak SM ya. Kebanyakan anak-anak Sama SMA. sih aku juga karena sebelum EXO aku suka SNSD. Benar, SNSD semua suka nggak sih? Oh, kamu juga maksudnya, suka? Aku juga suka. Kamu siapa biasnya? Biasanya Suyong. Seyong. Tapi maksudnya SNSD itu kayak aku suka, tapi belum yang ampe kayak gila. Dulu kan tahu kan perang apa SNSD sama dulu Cherry Bell. Pernah ngikutin kan? Dulu tuh aku ngakak banget karena dulu tuh kayak gila ya. Dulu kayak gue pas SD kayak Cherry Bell. gila banget. Kayak Cherry Bell berantem sama SNSD, kayak mohon maaf ya, tapi kayak aduh. Kayak ngerasa kayak nggak apa-apa kan. Dari masa-masa itu kita beranjak menjadi
pribadi yang lebih dewasa. Ya kan kita ngelewatin masa-masa alay dulu gitu betul, kan. Jamet-jamet dulu. Bener, jamet-jamet dulu. Karena seorang yang dewasa dulunya pernah jamet, ya kan? Berarti pernah glow up ya? Iya, betul. Semua akan glow up pada Semua akan waktunya. glow up pada waktunya, betul. Nah, ngomong-ngomong keseruan soal itu juga nih, ada yang kesedihan ya. Berita yang kurang mengenakan nih dari EXO kemarin ini yang lagi viral banget nih. Viral hot-hotnya. Soal CBX yang katanya dia mau memutus kontrak dengan SM. Kamu tahu gak sih perihal itu? Aku tuh kalau berita yang gak enak tuh kadang kayak nggak mau dengar sih sebenarnya. Jadi kayak memang nggak terlalu aku baca. Coba. Aku tuh baca juga, cuman aku nggak yang terlalu ngikutin banget sampai invest yang benar-benar kayak sampai ada update baru, misalnya saham turun gitu. misalnya saham turun, ya udah oke, aku tahu ya udah saham turun. Tapi kayak turunnya kenapa, alasannya apa, babi bu, kayak aku lebih memilih untuk tidak melihat, karena bukannya apa ya teman-teman, kayak saya juga masih punya kehidupan yang lebih baik, yang lebih penting ya. Jadi kayak makanya kalau misal ngelihat apa-apa tuh aku seliweran aja gitu. Jadi kayak cuman kalau misalnya emang bener-bener hot banget baru aku kayak lihat kayak kenapa sih gitu. Dan emang setahu aku tuh si CBX itu kan memutuskan kontrak. Nah, sebenarnya tuh aku kayak apa sih, si SM ini tuh dari zaman dari belakangan ini semenjak yang Lisumannya sudah minggat kan emang otomatis kan pasti staffnya kan kayak merombak segala hal yang ada, pasti kan kayak mungkin staffnya agak kewalahan gitu ya. Terus otomatis kayak membuat beberapa keputusan yang bikin kita nganga gitu loh. jadi kayak apaan sih gitu kan, dari pertama si Lukas gitu kan, Lukas sudah ya keluar, terus kayak ini sih yang berdua ini si Shotaro sama Sungchan ini yang dari situ mereka keluar dari NCT, aku ngerasa kayak SM lo apaan sih, lo nggak jelas gitu. Terus gak lama beberapa minggu kemudian baru si CBX ini kan, jadi kayak udah kesel nih, gara-gara CBX ini malah makin kesel gitu loh, kayak lo apaan sih, lo nggak jelas gitu loh, kayak ayo dong, kayak lu ya oke, lu memperbaiki, lu berguna dikit kayak gitu loh, kayak kesel gitu loh. Kayak jadi menurut kamu keberadaan Isuman di SM itu positif atau negatif sebenarnya buat SM sendiri menurut kamu? Gimana ya, agak susah nih. Karena sebenarnya setelah melihat huru hara ini si Lisumannya emang ya agak sih kayak, jadi makanya aku kayak ya udah deh, kayak pokoknya terserah deh lu keluar, ya udah, yang penting ini artis-artis lo nih diurusin. Soalnya aku tuh ya aku suka artis-artis SM, tapi bukan berarti aku mencintai SM Entertainment. No, teman-teman, aku suka artis-artis SM. Jadi kayak ya kekeluargaannya juga sih keluarganya gitu loh, dan artis-artisnya benar-benar talented. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya SM artis ini ya jalan juga karena sih SM Entertainment gitu. Cuman ya kadang lo agak pilih-pilih sistem dan manajemennya mereka sih yang emang agak-agak mungkin yang agak-agak kayak, maksudnya bukannya apa ya, aku ngeliat sekarang tuh kayak memang yang cowok itu lebih dijor-jorin kalau di SM Entertainment. Sedangkan yang cewek itu kadang suka agak dianggurin. Contoh Red Velvet dan juga Aespa gitu. Maksudnya agak Aespa walaupun dijor-jorin, tapi emang ada waktu dimana dia kayak agak, waktu itu comebacknya Aespa yang Girls sama yang sekarang itu jaraknya lumayan lama, setahun. Jadi kayak agak kasihan sih, tapi memang ya namanya SM Entertainment ya boleh buat gitu kan. Jadi ya memang aku tuh kayak ya udah deh, kayak ya udah sekarang aku tuh kayak ya udah deh, kayak mau lu apa ya udah, gue sebagai fans cuma bisa terima kan. Kita nggak bisa gedor-gedor SM Entertainment. Ya oke, mungkin dilihat sama SM, tapi kayak mereka akan berbuat apa? Kayak nothing kan. Jadi kayak ya udah mau komplain mau apa, yaudah dia bodo amat. Makanya sekarang aku tuh lebih kalau misalnya bikin konten atau apa-apa, ya udah kita yang seneng-seneng aja, kita yang happy-happy aja, yang seru-seru aja gitu. Makanya kalau aku bikin konten, misalnya kayak konten artisnya, misal si Xiumin misalnya lagi beli apel, terus apelnya lupa dibayar gitu misalnya. Nah, aku lebih bahas yang kocak-kocak gitu loh. Biar fun juga biar fun juga, karena kayak kehidupan ini sudah penat dengan penuh kenegatifan. Jadi lebih baik kita hibur diri dengan yang hal-hal yang negatif. Gitu. I see. Betul. Tapi kamu sendiri kan sekarang nih juga selain EXO-L juga NCTzen juga kan? Iya, sama Revolusi aku. Revolusi juga. Nah,
ketidakadilan yang kamu lihat dari apa ya namanya SM kepada Red Velvet nih. Tapi aku sih udah bisa ngeliat ya kayak kemarin ataupun aku nggak tahu deh itu kayak karena mungkin agreement antara SM dan promotornya kah atau apa yang kemarin stage-nya yang menurut aku ada isu soal stage of the venue yang kurang memadai nggak sih yang waktu itu ya kan yang kayak kurce gitu kayaknya. Bener nggak sih? Aku sempat dengar jadi juga. Jadi itu emang ya memang terlihat contohnya ya venue di aku entah ya itu mungkin internal dalamnya gitu ya. Maksudnya masalah venue, maksudnya banyak fans yang komplain tentang venue. Sorry. Venue itu jadi misalnya contoh NCT. Venue-nya misalnya 3 hal gitu. Cuman misalnya kayak yang cewek-cewek Red Velvet sama aespa 1 hal doang gitu. Jadi kayak emang ya maksudnya aku juga mewajarkan gitu loh kalau misalnya fans marah, maksudnya kayak ya grup lu gede gitu loh, kayak grup lu fansnya banyak juga di sini, kayak kenapa halnya kayak kecil minimalis gitu ya. aespa di mana ya? aespa mau datang juga kan? aespa mau datang juga di Ice. Hallnya kayak sama kayak Red Velvet. Oh sama. Jadi tuh gini, kalau misalnya NCT itu Ice kan hallnya ada 10 ya kalau nggak salah. Nah mereka tuh pakai 5. Nah kalau si NCT itu kan 3 hal. Jadi kayak panggungnya tuh jadi dari sini ke sini panggungnya. Jadi ini panggung terus kayak tempat duduk. Nah kalau yang 1 hal itu panggungnya tuh begini. Jadi kayak ini panggungnya terus ini tempat duduk dan itunya. Jadi emang ketara sih sebenarnya, plus minus sih hal besar dan hal kecil, cuman untuk fans sih sebenarnya kayak jadi lebih dekat kan? Jadi lebih dekat sebenarnya hal kecil. Cuman kayak tidak bisa dipungkiri kasihan juga orang-orang yang nggak bisa nonton karena kehabisan tiket gitu loh. Tapi itu like emang bener-bener sold out. Sold out. Emang bener sold memang out. Sold out. Yang kan ada juga yang memang dipindah venue karena mungkin belum sold out. Tapi kalau ini beneran. Kalau ini beneran sold out. Jadi kayak memang sebenarnya kayak membuktikan emang fansnya tuh ada loh, banyak yang pengen nonton, cuman ya itu gitu. Sebenarnya emang dari situ aja tuh sudah terlihat. Terus masalah promosi juga, maksudnya kayak promosinya bisa jor-joran misalnya ke konten YouTube si A, si B. Sekarang kan YouTube di Korea kan juga naik gitu kan. Betul. Jadi YouTube si ini, si itu kayak promosinya bisa kayak ya berapa member datang ke sini, berapa member datang ke situ. Nah, kalau si Red Velvet boro-boro datang ke YouTube orang gitu loh. Jadi maksudnya kayak ayo bisa yuk promosinya diinin lagi karena grup lu tuh besar, grup lu tuh berpotensi gitu. I see. Jadi kayak ya emang ya semua. Jadi jangan, maksudnya kalau misalnya orang-orang juga nyalain artisnya itu juga salah. Ya nyalain tuh siapa? Ya entertainment agency-nya itu sih. Iya, karena gitu. However juga kalau artis ngikutin manajemen ya sebenarnya. ngikutin. Jadi gitu. sebenarnya kalau misalnya mau marah-marah ya marah-marahnya ke agensinya. Betul banget. Nah, kayak kasus kemarin nih Lukas misalnya itu lumayan sih, aku sedih juga sih karena memang kayak di NCT salah satu bias aku juga Lukas gitu kan. Terus kayak ya Lukas Gon kenapa nih? Ada apa nih? Tapi aku emang nggak terlalu ngikutin gitu. Jadi kayak itu kenapa sih awal mulanya tuh Lukas tuh apa? Jadi yang awal topik hotnya tuh. Awalnya tuh 2021 ya si Lukas ini kan emang kena masalah. Nah permasalahannya apa? Kalian bisa cari sendiri karena gue takut salah ngomong. Kalian cari aja sendiri permasalahannya, kalian simpulin aja sendiri. Nah cuman kan kalau misalnya SM Entertainment itu kalau misalnya misalnya artisnya bermasalah dan artisnya bermasalah itu mereka akan bikin surat pernyataan yang kayak permintaan maaf kalau artisnya biasa kan ya di postingan Instagram gitu kan, surat resmi gitu kan. Nah, si surat resminya itu di kalimat paling bawahnya tuh kayak si Lukas ini tuh menyadari bahwa nah, jadi si pokoknya si Lukas ini tuh ya pokoknya dari masalah itu kan ngerilis surat kayak permintaan maaf, terus di kalimat di bawahnya tuh kayak dia ngerasa dia menyadari perbuatannya tuh salah atau apa gitu, pokoknya kayak dari kalimat bawahnya tuh menyadari bahwa kayak perbuatan dia tuh benar gitu. Cuman tuh menurut aku ya kayak mau memperbaiki diri gitu kan dia bilang. Memperbaiki diri. Pokoknya aku sebenarnya netral sih. Jadi kayak ada orang yang berpikiran bahwa ya berarti dia benar dong. Berarti dia melakukan hal tersebut benar dong. Kayak berarti benar salah. Terus ada juga orang yang mikir kayak emang lu bisa meyakinkan bahwa surat tersebut ditulis sama dia gitu loh. Jadi sebenarnya aku tuh kayak nggak terlalu gimana banget sama si kasus Lukas ini karena 50-50 banget. Jadi ada orang yang benar-benar masih mendukung Lukas sebagai Lukas. Ada juga orang yang masih kayak
lu apaan sih, lu nggak jelas gitu. Jadi kayak ada orang yang udah nggak mendukung Lukas sama sekali. Jadi kayak ya udah itu pokoknya Lukas kayak sekarang kan intinya setelah dia dikeluarkan dari NCT dia masih di SM kan. Dan kakak tahu Bubble kan? Bubble, ya. Nah dia mau ngebuka Bubble solo. Tapi Bubble dia berarti yang di NCT Bubble udah nggak ada. di NCT udah nggak ada. Jadi kayak sempat di stop ya, sempat di stop gitu. Terus bubble-nya dia ada gitu. Jadi kayak ya mungkin bisa dipastikan Lukas ini akan berjalan solo karir dibandingkan sama grup gitu. Tapi masih di SM nih. Kayaknya sih masih di SM, Comeback ini kelihatannya kapan sih. ya? Nah itu Kapan ya? nggak tahu. Karena maksudnya si Lukas ini tuh salah satu pembuka Pintu orang-orang NCT. pintu NCT. Nah orang tuh sebelum menentukan bias dia fix siapa, tuh kenanya Lukas dulu, kepelet dulu sama si Lukas. Baru tuh abis itu dari situ kayak menjelajah NCT itu ternyata gimana cocok sih. sama Oh yang ternyata lain gue juga. cocok sama nih orang gitu. I see. Nah, sebenarnya yang aku lebih sedih tuh sebenarnya si Shotaro sama Sungchan itu sih. Karena aku lumayan suka sama Sungchan. Tapi Kayak Korean ya dia kan? Sungchan itu Korean. Korean. Terus dia tuh mereka berdua ini kan mereka ditambahkan member kan, memang konsepnya NCT dulu pas masih ada Lee Suman itu mereka nambah member. Jadi tiap kali comeback gede biasa ada nambah member berapa orang gitu. Nah, di 2020 itu tuh nambah si Shotaro sama Sungchan. Si Shotaro ini orang Jepang, Sungchan ini orang Korea gitu loh, mereka berdua. Nah, terus di comeback album gede itu kan albumnya namanya Resonance. Ada part 1 sama part 2. Nah, part 1 itu mereka ngerilis 2 lagu title track. Oke. Nah, title track yang pertama itu bisa berapa member gitu. Title track kedua membernya siapa gitu. Nah, title track yang berikutnya habis itu mereka comeback lagi Resonance part 2. Nah, sama juga mereka ngerilis 2 title track. Jadi total tuh title tracknya ada 4. Oke. Dan mereka tuh tiap konsepnya itu kira-kira member siapa yang cocok gitu loh NCT. Nah, makanya emang NCT tuh membernya banyak banget. Kayak banyak loh, 20 ya, kayak 20. melebihi Tadi Seventeen. dapat 23 tadi ya? 23 tadinya, sekarang menjadi 20. 20 bukan 21 dong. Oh iya 20. 20. Betul. Kan di 2020 membernya 23. Di 2023 membernya 20. Begitu. Jadi begitu. Mereka menurut kayak orang-orang SM nih kayak ini feng shui-nya Iya, kurang kayaknya ini. ada apa nih? Kayak Secara itu gimana kehokian nih gitu. kayaknya harus di ini. Nah, si Sungchan itu kan udah mereka berdua tuh maksudnya fan camp-nya Shotaro kan ada namanya Make a Wish. Itu memang isinya tuh orang-orang yang banyak banget fansnya tuh gede gitu kan. Nah, si Shotaro itu tuh masuk dan kayak dia tuh narinya bagus dan itu fan camp-nya salah satu fan camp paling banyak yang dilihat. Itu tuh si Shotaro. Terus udah gitu si Sungchan itu di part lagunya dia ada salah satu part yang kayak ikonik banget di lagu itu. Nah, jadi orang-orang tuh cukup menyayangkan kayak aduh, kayak ini partnya Sungchan berarti nggak bisa dinyanyiin lagi dong gitu kan. Karena si Sungchan ini tuh mereka berdua nih kayak di-introduce as member Barengan ya? NCT. Mereka barengan Mereka masuk, barengan. barengan keluar juga nih. Iya, barengan keluar. Tapi mereka keluar nanti rencananya mereka didebutin di boy group baru gitu. Jadi orang tuh sebenarnya kayak Kamu percaya itu? entah debutnya kapan. Sekarang aku nggak percaya sih. Maksudnya sekarang kayak Ya udahlah ya, gitu. udahlah kayak keluar syukur enggak juga ya. Tapi ya kita berharap ya, maksudnya kayak banyak loh fansnya Sungchan dan Shotaro tuh kayak pasti menantikan ini gitu loh. Nah, jadi makanya sekarang kayak agak sedih aja Katanya gitu bertiga kayak. sama Lukas. Iya. Iya dong. Bisa Nah, jadi. Bisa jadi kan. Makanya orang tuh kayak banyak yang menyayangkan gitu loh, kayak lu member NCT di introduce as NCT tapi lu nggak debut jadi member NCT tuh kayak Sakit hati ya. agak sakit hati Saya gitu. jadi ikutan suaranya kayak. Gitu, jadi makanya minum dulu Iya, ya, silakan guys. minum. Oke, aku juga minum jadinya. Nih berat nih pembahasannya saya. Terus aku tuh sempat berpikirnya tuh malah gini, kayak aku pikir Sungchan bukan Korean, karena aku pikir kayak ini kayaknya yang bukan Korea nih agak dianaktirikan nih. Kayak ya Lukas lah, Shotaro, terus juga dulu ada Krisu, ada Tao, ada Luhan dari EXO, ya kan? Itu aku sempat kayak apa yang menyebabkan gitu loh, bener gak sih? Kamu gimana tuh? Memang tidak bisa dipungkiri kalau foreign member tuh agak dilihat ya gimana gitulah intinya, sama di Korea juga pasti itulah, maksudnya kalau kau foreigner kan maksudnya juga agak gimana ya, agak gimana gitu. Cuman
Cuman ya mau gimana, kayak memang Gimana, udah mau gimana ya? mau gimana, balik lagi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita mau protes, ya silakan, Anda bisa protes. Tapi kayak apakah akan didengar? Itu kan merupakan sebuah tanda tanya. Kayak bakal didengar gak? Kayak kan kita nggak tahu. Ya udah mungkin mereka tahu, tapi kan mereka nggak akan bertindak apa-apa gitu loh. Kecuali kalau misalnya memang ya gimana banget gitu. Jadi ya udahlah. Kayak Termasuk sekarang ini kayak- juga ya, termasuk siapa ya dulu ya? Bukan yang sekarang Espa, bukan dulu. Giselle ya? Giselle, iya. Dia bukannya Korea, bukan ya? Jadi Giselle itu dia tuh orang Jepang, tapi setahu aku ya, ini setahu aku, kayak orang tuanya tuh emang Korea ya, orang tuanya tuh Korea, jadi makanya dia tuh bahasa Jepangnya bagus, bahasa Korea bagus, gitu bahasa Koreanya tuh. Jadi mix gitu iya, ya? dia mix. Cuman tetap aja ya namanya foreign member tetap. Padahal bukan dia katanya dia. Iya. Katanya dia kan bukan ponakannya itu kan, pacarnya Nyai kan, bener nggak sih? Aku stop deh. Itu tapi kayaknya bukan rahasia ini lagi deh, bukan apa sih rahasia umum? Bukan rahasia umum lagi deh kayaknya. Iya. Aku pernah denger itu kayaknya. Katanya aku memang- pikir harusnya di anak mas kan, kayak wah ini bisa jadi di anak mas kan nih, karena kan dia. Kan Nyai sekarang udah keluar. Oh iya lupa. Nyai itu ini panggilan Isuman udah untuk keluar. Isuman. Yang dulu ini ya CEO nggak sih jatuhnya, dia bukan ya? Produsernya SM ya? Iya. Mm-mm. Sekarang udah keluar. Jadi Iya, ya jadi gitu ya. deh. Coba. Masa sih nggak ada saham dikit, nggak ada ya? Sepersen itu nggak benar-benar dia jual semua ya? Kemarin yang kasus yang dia ngejual ke bukan ke kakao, ke Hype ya? Nah itu aku nggak tahu deh, soalnya masalahnya udah ini kan Udah gone ribet. juga. Maksudnya dari situ aja masalahnya tuh udah rumit dan ribet banget kan. Aku tuh kayak yaudah deh, gue lihat aja deh gitu, nggak ya udah deh gitu, nggak aku perdalam gitu soalnya. Tidak menguntungkan juga Soalnya ya? nggak menguntungkan juga. Ntar maksudnya kayak kan balik lagi ya kita senang-senang saja ya. betul, K-pop betul. jangan dibawa pusing. Betul banget. Tapi ini yang kayak emang menjadi satu perbedaan yang benar-benar signifikan banget itu adalah entertainment di Indonesia ataupun di luar dari Korea yang melumrahkan, memaklumi kalau misalnya idolnya nih dating, sedangkan di Korea yang benar-benar kayak lu berdosa masuk neraka, lu Iya. nggak bisa nih gitu kan. Itu tuh kamu gimana tanggapannya? Sebenarnya Itu kan ada. sesuatu yang fun, yang happy sebenarnya buat, Iya, sebenarnya. buat netizen Indonesia sih aku Iya. malah kayak wah seru. Aku ya sebenarnya kita sebagai netizen Indo tuh kayak misalnya ada momennya pasti adalah siapa sama siapa A sama B deket pasti kayak misalnya kita mendukung pasti kan kita senang gitu kan, tapi lain cerita kalau misalnya di negeri sana di negeri Korea kan pasti Negeri kayak orang dongeng ya ya. orang-orang agak sensitif gitu ya kalau kayak maksudnya kayak ya udah mereka pacaran kayak lu kagak pernah pacaran aja gitu loh. Kayak maksudnya orang Korea kan masih belum terbiasa dengan yang kayak ya udah gitu. Belum yang kayak accept yang kayak idolnya juga manusia, ya idol lu juga manusia gitu loh. Jadi kayak ya udah mereka pacaran, ya pacaran aja. Tapi Nggak menurut merugikan menurut juga. kamu mereka nih pada punya pacar nggak sih menurut kamu? Ya pastilah. Cuman kan belum Tapi saya belum nih. Gimana? mereka tuh ya mereka pasti punya lah. Cuman maksudnya kayak aku percaya juga kalau misalnya yang kayak ada beberapa idol yang kayak mereka lebih oh ini saatnya belum waktu gue untuk pacaran, gue untuk berkarir dulu deh gitu. Aku percaya masih ada yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya Curhat ya saya jadi. Udah lama jomblo soalnya kan. Jadi kayak oh ternyata memang ya kalau orang fokus sama karir tuh begini gitu. Jadi gitu. pasti aku, ada aku juga. percaya juga pasti kayak Iya kan? karena orang kalau fokus sama karir tuh kan kayak pasti kayak bodoh amat mau kanan kiri menghalangi saya gitu kan, pasti kan kayak dia lebih fokusnya ke karir gitu kan. Aku percaya juga, cuman tidak bisa dipungkiri pasti ini idol Korea ini kan semua cakep ya. Pasti otomatis kayak di belakang layar gitu kan pasti kayak gitu kan pasti ada gitu loh, nggak bisa dipungkiri. Tapi ada juga pasti idol-idolnya entah itu pacarannya sama sesama idol atau pacarannya juga sama orang biasa. Karena kan ada yang kayak gue pacarannya sama orang biasa aja deh karena ya ini Tapi kenalannya terlalu- di mana ya cuy? Nah itu kan banyak ya, maksudnya kan bisa mungkin dunia itu sempit. Tapi Kita harus katanya percaya. aku denger tuh kayak kalau misalnya sesama idol nih mau kenalan tuh ada yang apa tuh sandwich Itu apa tuh? ya, Yang di- sandwich yang ini nomor Gayo ya? telepon. Ah, Iya, itu bener itu dia. ya. Lewat
lewat ini juga. Katanya sih stylist, begitu. kan segala Kan macam. bisa lewat stylist kan orang kedua dan ketiga banyak ya. Kayak biasa manajer ini kenal siapa kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin di Seoul aja kan gimana ya ruang lingkupnya kan. Betul, kayak di betul. Jakarta deh kayak pasti. Tapi lu aku kenal kepo ini, gitu kenal loh ini. kayak Sama aku. apakah saya harus menjadi MUA-nya? Aku tuh juga sebenarnya agak kepo sih sebenarnya kalau misalnya Itu seru dibahas juga sih. maksudnya banget seru banget gitu loh kalau misalnya idol pacaran tuh ya. Ya paham, itu mungkin ya privacy mereka gitu kan. Cuman kadang ada sedikitnya untuk aku kayak kira-kira beneran nggak ya si ini sama ini Kepo. pacaran, kayak kepo gitu loh. Kan kalau misalnya beneran kayak Seru gitu kayak apalagi tuh sekarang kalau di TikTok tuh banyak banget yang kayak prediksi Bener. ya kan. Itu Iya. kayak kita tuh jadi menerka-nerka gitu loh. Jadi kayak iya juga ya dia kayaknya kok baru di tapi sini kalau ya di kakak event ngeliat ini. prediksi kayak gitu kakak percaya atau enggak? Seru-seruan aja. Sama aku juga seru-seru. Iya kan kayak seru-seruan terus nerka-nerka gitu. Tapi iya juga sih. Tapi jadi kayak ini juga sih kayak punya statement sendiri juga sih. Jadi kayak misalnya kayak menurut orang enggak mereka misalnya shipper siapa enggak mereka sama si A bukan sama si B gitu. Tapi menurut gue kayaknya dengan bukti-bukti yang ada kayaknya si B deh terus gue ngekepoin Insta dan segala macam. Tapi jadi seru-seruan aja sih. Kalau aku misalkan di TikTok kan banyak kan. Aku lihat kayak ya udah aku soalnya kalau nge-flip satu video mungkin aku lupa prediksi itu nanti apa karena aku kan kayak lihat lupa kan gitu loh. jadi kayak ketika aku lihat itu kayak begini tapi nggak yang Jadi langsung inget-inget, kayak langsung menggebu-gebu gitu loh. Jadi makanya kayak pas aku lihat prediksi itu ya sekedar seru-seruan aja nggak usah dibawa pusing yang Iya, kayak gimana iya, banget iya. misalnya kayak idol A berkencan dengan idol B tetapi diselingkuhi idol C gitu kan kayak Berat ya berat kayaknya. kan jadi kayak ya udah kita ya Berita di seru-seruan Indonesia aja. juga udah banyak yang begitu Bener, berat kita ikut pikir ya iya. kan. Ini jauh pula di Korea. Banyak banget tuh yang kayak nge-DM aku kayak, "Kak, gimana dong ini sama ini? Kak, itu kayaknya dia sama si A sama si B deh." Kayak misalnya aku nih EXO-L nih aku bahas aja dikit ya. Ini kan emang udah bukan rahasia umum lagi kayak misalnya kayak Chanyeol di shipperin sama Wendy lah, sama Rose lah gitu kayak, "Kak, bener gak sih? Apakah gue emaknya?" Iya Kayak kan? gue tahu Maksudnya, gitu. Lu nanya sama kita harus berjawab apa? Kita juga sama kayak kalian gitu loh. Kita juga Apakah saya harus fans. menjawab enggak sama saya? Ya kan? Puas, gitu. Ya kan? Kayak maksudnya kayak kita juga fans loh. Kita sama kayak kalian. Lu nanya salah orang. Salah alamat Kecuali ya. kalau lu nanya sama manajer atau apa ya mungkin itu lain cerita. Misalnya kita kayak Kak ini benar nggak ini sama ini gitu. Mana gue tahu gitu kan. Cuman kalau misalnya aku ya emang kadang kalau di EXO-L kan aku ini kapal aku sih. Suho sama Airin kan. Oh, sama. aku tuh ngeliat itu kayak ih gila Itu tuh kayak, ih, itu beneran iya. kayak pas aku lihat kayak ih gila ya dua orang Aku- cakep bersatu dan mereka tuh mukanya tuh mirip kayak nggak sih? mukanya mirip terus kayak ya gila kalau misalnya mereka berdua ini Anaknya beneran gimana? aku tuh sampai bilang ya ke teman-teman aku ini kalau Suho sama Airin beneran Tumpengan kita gitu. tumpengan kita selamatan yuk gitu ya kayak bener-bener kayak terus kayak pas aku ngomong kayak gitu banyak banget yang nge-DM aku ikutan ya kak jangan lupa ya Iya, kasih iya, aku iya. undangannya ya kak Iya, gitu iya. karena kayak aduh Dari vibes mereka juga tuh kayaknya cocok banget nggak sih? Bener. Kayak Kayak- bener-bener yang dingin-dingin tapi kayak gemes kayak gitu. tiap kali misalnya aku ngeliat momen mereka berdua tuh kayak Langsung seru, iya gue juga. Iya. langsung Gue kayak juga, ngeliatnya kayak kenapa ya? aku di balik layar HP tuh kayak Apalagi nggak bisa. Kemarin-kemarin kan sering ada banyak entah di makanya- kondangan iya, banget kan makanya kan gemes. itu kan kayak gila Padahal di belakang tuh tangan mereka tuh kayak gini tuh kayak gue kan? kayak berharap Makanya banget. makanya agak sedikit berharap ya itu sih salah satu kapalku di antara berbagai macam kapal cuman kan ya kapal-kapal yang lain nanti aja off cam off cam aja ya ntar takutnya ini biasa Mungkin kamu netizen mau bergabung sensitif. sama kapal Seira? Sehun Keira. Saya kira ya aduh Aduh. bagaimana nih Gimana apakah ya? betul teman-teman Apakah betul gitu. Tapi ngomong-ngomong soal apa entertainment di sana dan juga artis-artisnya nih ya. Jadi nih, gue kalau ngomong sama dia jadi gini, suaranya jadi nadanya sama ya. Nada-nada TikTokers nih. Jadi ya, sebenarnya nih, aku nih
ada teman idol. Kayaknya banyak juga yang udah tahu karena sempat agak viral juga nih. Tapi dia beda ini, seberang agency gitu. Adalah ya kan. Yang udah. Gak boleh. Nanti aja off camera ya kan. Intinya adalah aku melihat ya kayak sebenarnya kehidupan mereka ya normal. Maksudnya bukan yang tiba-tiba saya adalah patung yang digerakkan itu, enggak sih. Sebenarnya kalau off camera ya mereka ya sama seperti kita yang benar-benar ya kayak entertainment Indonesia juga sebenarnya, cuman kayak memang manajemen dan sebagainya tuh kayak benar-benar meng-create tuh kayak mereka tuh yang benar-benar spesial banget, yang benar-benar kayak nge-brandingnya tuh yang sesuatu gitu. Paham. Jadi bukan yang kayak bukan kayak manusia jadinya ya. Jadi kayak bukan kayak manusia normal. Mempoles si orang tersebut, idol tersebut menjadi seseorang yang yang orang-orang lihat sisi glamornya. Ya, yang positifnya juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ada berita-berita dikit yang apa sebenarnya, sebenarnya tuh kayak gercep sih mereka. Gercep banget sih. Gercep, iya sih kalau misalnya ada mengalami soalnya. Ada kenapa-napa pasti kayak gitu kan. Itu saya mengalami, boleh nggak ya diceritain, nanti kita pikirkan ya apakah ini saya cerita aja dikit nih. Jadi waktu itu adalah case-nya, aku nggak akan sebutin idolnya siapa karena pasti tahu nih mereka nih yang nonton, karena yang kalau nge-follow aku mungkin tahu. Intinya pada saat itu aku tuh update karena pas lagi di Korea ini aku ada di satu acara gitu, terus banyak idol produser dan segala macam kumpul. Kita jadi kayak bestie nih kayak. Jadi wah main kartu bareng, serius gue main kartu bareng tuh kayak nggak, mohon maaf saya kan anaknya EXO banget nih, jadi kayak taunya EXO. Di samping saya ada siapa saya kagak tahu. Pas udah selesai acara tuh di tag-tagin baru tahu nih kayak oh my god ternyata itu dia, sih nggak tahu loh, kayak langsung hey it's me, langsung di DM lagi. Kayak bener-bener kayak yang mereka kayak datang ke Indonesia konser gitu kayak main kartu sama gue itu kemarin gitu kan. Ada yang bener-bener sampai gitu juga. Terus yang kayak teman aku ada yang kebetulan tahu ini aku googlein, oh ini baru tahu nih gitu kan. Intinya adalah pada saat kita udahlah ngobrol-ngobrol segala macam, aku update dong, tapi aku menghargai, aku nggak munculin muka mereka nih, paham. kan? Jadi aku sama aku juga kayak reels gitu, bikin reels, tapi yang lebih kegiatan aku selama di Korea apa gitu kan. Aku kan sempat study di sana, jadi aku kayak kegiatan pas di sana, terus juga ada momen pada saat acara itu nggak ada mukanya, rambutnya doang, ya kan. Tiba-tiba viral ya kan, fans-fansnya sebenarnya positif, sangat positif. Kayak wah satu tongkrongan nih sama dia, wah yang kayak gitu, yang benar-benar positif banget. Dan positifnya adalah karena dia pada saat itu kayaknya rookie sih jatuhnya, jadi rookie, dan di situ di acara itu tuh ada yang artis-artis besar, jadi kayak wah gila, bias gue keren banget nih bisa gabung sama artis-artis seniornya mereka gitu, wah keren banget gitu kan, positif sebenarnya kan. Tahu apa yang terjadi? Saya dibikin grup bikin sama manajemennya, disidang. Jadi jelek banget. Kayak aku disidang karena dia minta intinya untuk kayak nge-take down video itu, karena kayak intinya mereka tuh mau comeback nih, kayak berapa hari kemudian tuh mau comeback. Jadi aku nanya dong sama kayak temen aku yang emang bawa aku ke acara itu, kayak salah gue apa, gue kayak rambutnya doang tuh nggak kelihatan mukanya gitu kan. Intinya adalah mereka tuh pengen fokusnya itu adalah ke musiknya, nggak mau ada pemberitaan lain, maupun pemberitaannya positif bukan yang negatif gitu. Kayak gitu. Jadi itu lumayan, aku lagi di Korea tuh posisinya lemes, say. Tiba-tiba langsung dia kayak ngomong kayak maksudnya apa ya gitu, langsung semua. Karena aku pada saat di acara itu tuh kenal sama manajemennya juga tuh, jadi sebelum kedatangan si artisnya tuh aku call dulu sama si orang-orang tersebut lah ya, sama manajemennya itu. Terus yang kita bener-bener ini banget lah, bestie lah gitu, ngobrol asik segala macam. Pas ada kejadian itu dia langsung jadi serius gitu, kayak kalau bahasa Indonesianya kayak lu ngapain ya nge-post ini, langsung kayak nyecer semua gitu. Aku kayak ada apa, tapi aku ngerasa ya I'm sorry, aku sih sangat-sangat ini ya, aku minta maaf, aku nggak tahu nih kalau kayak rules di sana tuh gitu ya kan, nggak ada maksud negatif, nggak ada niatan untuk kayak
menggiring ke hal yang negatif sama sekali nggak ada gitu kan. Itu aku bener-bener cuman pure ngepost karena kegiatan aku di sana. Benar. Gitu. Dan aku sampai minta maaf juga tuh sama si idolnya itu. Aku langsung itu Sorry. sorry ya gue begini. Sorry, maaf ya gue begini gitu. Dan ternyata respon dari si idolnya sendiri tuh dia sangat santai. Kayak it's okay gitu, kayak it's okay, kayak never mind, kayak justru yang panik tuh manajemennya yang kayak apa ini gitu. Iya. Sebenarnya idolnya sendiri sih sangat chill gitu, lempeng-lempeng aja. Karena kan tahu ini bukan, aku nggak lah tiba-tiba saseng ataupun aku tiba-tiba yang kemarin tuh yang urusan yang Sehun yang tiba-tiba ngaku ini kan hamil sama suami saya. Ya kan? Kayak maksudnya itu konsen juga nggak sih, maksudnya kayak ya emang lagi kegiatan gitu. Jadi emang bukan kayak mari kita mengikuti idol tersebut kan, bukan kayak saseng. Aku aja emang nggak tahu ada mereka di situ karena aku pure emang kayak diundang dan bener-bener kayak lebih ke untuk relasi dengan si produsernya. Aku lebih fokus ke kayak ke situnya, relasi untuk nge-link sama entertainment di sana. Yang kebetulan emang mereka bawa artis-artisnya juga gitu. Karena kan aku mau ada project nih, insya Allah doakan saja ya. Semoga lancar ya projectnya, doain gitu. Jadi ya kayak ya itu di situ di kesempatan ketemu sama mereka di situ, jadi kayak lumayan bikin trauma sih jujur ya. Saya mengalami langsung, jadi kayak langsung kayak jiper langsung trauma. Itu tuh kakak sendiri atau ada temen juga? Maksudnya pas mengalami hal tersebut, mengalami kayak di chat sama manajer? Sendiri dong, bener-bener sendiri. Tahu dari mana WhatsApp gue, kayak langsung di WhatsApp? Iya di WhatsApp dan bikinin grup gitu. Merinding gak lo? Langsung dibikinin grup gitu, kayak isinya dia sama ada teman aku yang ngundang aku gitu. Kesannya kayak lu bawa orang nih siapa ya gitu kesannya gitu kan, padahal ya positif gitu sampai sekarang juga. Itu positif banget loh padahal. Tapi ya udah, itu jadi pelajaran juga, makanya aku tuh kayak jadi lebih hati-hati even though aku misalnya kayak kenal entahlah sama, karena sebenarnya gini, dunia entertainment di Korea sama di Indonesia itu ya sama-sama aja. Dimanapun maksudnya kayak kecil ruang lingkupnya tuh pasti kecil, kayak ketemunya itu lagi. Once aku emang stay di sana dan aku fokusnya ke entertainment, jadi pasti aku akan kenal A, B, C, D gitu loh, akan sama-sama lagi gitu loh. Itu sih yang bikin aku kayak bener-bener kayak oke, nextnya aku nggak boleh nih, maupun misalnya aku kenal let's say aku misalnya kenal entahlah stylist, entahlah siapa A, B, C, D, aku silent is gold lah, udahlah cicing aja lah, diem aja lah, kayak nggak mau terlalu inilah gitu kayak. Ya kalau lo mau update diri sendiri aja lah, udah muke sendiri gitu kan. Aku jadi juga makin kesini aku kayak ya udah deh, kita nggak bisa kontrol orang pengen seperti apa ke kita gitu. Kayak cuman gitu. kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri untuk jadi kita doang yang bisa kontrol diri kita gitu loh. Jadi makanya aku juga makin kesini makin kayak kalau misalnya lagi jalan sama temen atau jalan sama siapa, aku jarang banget story, kecuali kalau misalnya kayak temen aku duluan, biasa aku repost kayak jarang aku yang kayak hey gitu kan. Jadi ya gitu sih, lebih ya udah deh momennya, seenggaknya gue merasakan momen ini kok gitu. Atau enggak ya untuk pribadi aja lah gitu ya, nggak untuk di-share bener, gitu kan. Tapi kita harus mengikuti jejaknya ini ya, artis-artis Korea yang kayak private gitu ya. Kayak teman-teman Indo aku juga di sini, teman-teman artis kita juga udah banyak kayak gitu, tiba-tiba udah nikah aja Iya kan. Nanti aja kalau gitu tunggu undangan Eke ya. Bener. Kayak soalnya apa namanya, idol juga kayak diantara glamor-glamornya itu tuh kayak sehari-harinya mereka juga mirip kayak kita gitu loh, pakai ya hoodie, kaos oblong, kayak jalan santai biasa, beli makanan apa tuh kayak bener-bener sama juga kayak kita. Cuman bedanya mereka ya ketika mereka bekerja ya bekerjanya ya glamor dan kawan-kawannya itu. Aku pernah juga di Korea ketemu sama aktor apa model ya, iya Korea, bener-bener sebelahan sama aku gitu. Itu kocak banget sih. Oh ini sih nggak perlu dirahasiain, tapi aku namanya bener nggak ya penyebutannya? Nambaejong apa ya? Jong Nambe. Waktu itu yang nge-host bareng sama Kai, yang acara baju-baju itu loh, yang Sehun pernah jadi bintang tamunya. Nah, aku ketemu dia gitu kan, kayak ini kocak banget. Jadi aku di satu kayak cafe gitu, ya. Terus aku lagi sama teman-teman aku banyakan, terus aku lagi mau pesan, tiba-tiba dia datang nih sebelahku ya kan. Terus kayak di cafe itu tuh ada yang melihara, ini ownernya tuh melihara anjing gitu. Ke kita tuh bener-bener kayak chill banget gitu, yang bener-bener bisa diajak main. Pas doi dateng,
ngegonggong yang nggak berhenti gitu sampai dianya salting gitu ya. Mungkin karena ada security 2 tuh kayak ngejagain dia, jadi kayak aduh gini kan, mungkin anjingnya kayak Mungkin gak nyaman anjingnya, juga. iya, merasa nggak nyaman kali gitu ya. kan. Terus di otak aku apa coba? Aku ngeliat kayak ini temen gue atau bukan ya? Suka gitu gak sih? Suka kayak gue pernah kenal di mana ya? Kayaknya paham. aku tahu gitu. Kadang tuh aku suka gitu kayak gue sapa takutnya salah nih gue. Gue Kayak pernah pernah lihat kenal tapi di mana? gitu ya kan. Udahlah dia akhirnya kayak karena digonggongin terus nggak nyaman dia cabut tuh ya kan. Udah baru loh teman aku ngomong, ini si ini loh, dia orang Korea teman aku. Ya sama Kai dong sama Sehun. Ya aduh kayak gue kayak tahu selamat ya. Udah dia pergi baru ya gimana dong ya nggak minta foto apa gitu. Seru sih. Aku belum pernah ke Korea sih, cuman kayak doain ya, amin. Bareng ya nanti, bareng dong. Amin, sama aku, doain ya, ayo, semoga uangnya lancar gitu ya, amin. Insyaallah. Kan aku tuh lumayan kalau misalnya jalan di mall atau gimana, aku tuh lumayan memperhatikan orang gitu loh. Jadi aku tuh takut gitu loh. Aku takut kalau misalnya one day gitu, misalnya ketemu siapa, artis siapa gitu. Ngeliatinnya fokusnya bener-bener ke muka dia gitu, yang kayak lu siapa ya? Kayak aku takut kayak gitu loh. Karena artis-artis Indo aja tuh kayak aku yang kasih tahu temanku. Itu sih itu. Hah, masa sih? Iya beneran swear gitu. Aku biasanya kayak kalau misalnya ketemu siapa gitu, aku yang ngingetin si ini gitu. Gitu. NCT tuh dari 20 ya sekarang, 20 member nih paham semua dong. Berarti kamu hafal semua? Hafal mukanya? Ya muka dan nama. Iya. Jadi kalau ketemu di jalan pasti langsung kayak sama kan curiga langsung. Kalau NCT, aku NCT beberapa member doang belum ketemu karena udah tau lah real life bentuknya kayak nonton gimana. Konsernya. Karena nonton konser, nonton festival gitu-gitu kan. Jadi kayak udah paham lah bentukannya gimana gitu. Tingginya, kecilnya gitu-gitu. Aku udah lumayan paham. Jadi ya mungkin kalau misalnya one day ketemu di Korea lagi jalan ya stay cool. Udah bisa ya chill banget. Tapi di dalam hati kayak nih, last question nih. Aku pengen tahu kamu yang mungkin bikin kamu bakal pingsan gitu ya. Kalau ketemu siapa? Kalau ketemu siapa? Sebenarnya siapapun itu, maksudnya kayak yang aku suka ya, maksudnya kayak dari EXO, Red Velvet, NCT, aespa juga kayak kalau misalnya bakalan pingsan kalau misalnya ya dia datang ke aku yang kayak yang bener-bener deket gitu. Yang kayak bener-bener deket. Kalau misalnya panggung ya udah kayak ngapain gue pingsan kalau lu di panggung gitu kan. Ini yang misalnya kamu yang bener-bener kayak bisa sedekat itu gitu loh. Kalau misalnya sedekat itu aku takut yang kayak tiba-tiba takut bestie grogi gitu loh yang kayak tremor ya langsung. Anjir gitu loh. Kayak aku takut yang kayak gitu. Kalau misalnya mereka deket dan berinteraksi sama aku yang kayak hi Jer gitu. Itu pasti langsung kayak melewat. Karena puji Tuhan ya, aku kan pernah fansign juga kan, fansign yang video call. Itu aja aku melewat. Apalagi ketemu bener-bener deket yang kayak hai gitu. Apa kagak Meto. Ngomong-ngomong soal fansign ya, aku kan belum pernah nih fansign. Itu beneran kalau beli album tuh kayak harus sampai banyak banget. Iya. Ada berapa belinya? Sebenarnya berapa gini, banyak? ini aku belum pernah cerita sih, karena jadi fansign itu tuh aku kan puji Tuhan fansign tuh 2 kali. Waduh. 2 kali. Jadi satu sama Johnny NCT, sama satu lagi sama Ningning. Kalau yang sama Ningning itu memang karena dari brandnya. Jadi brandnya itu kayak suruh kita bikin kayak challenge apa gitu kan, bikin video. Nah aku bikin video dan puji Tuhannya menang. Jadi makanya aku fansign sama Ningning dapat kesempatan itu. Nah kalau yang beli album itu tuh sebenarnya tergantung membernya siapa, gitu. Jadi kalau misalnya membernya memang dia, maksudnya kayak daya jualnya biasa sejuta umat, yang daya jualnya tinggi, otomatis lebih banyak, gitu. Tapi kalau misalnya membernya yang kayak mungkin daya jualnya agak kurang, gitu ya, mungkin ya bisa belinya dikit, lebih inilah. Sebenarnya berapa banyaknya tuh berapa? Aku kepo deh. Beneran sampai ribuan? Kalau ini gitu. dari circle pertemanan aku ya, ada yang sampai 100. Oh 100 lebih lah. 100 album, which is kalau dikali itu bisa ya berapa ratus juta gitu.
Jadi ketika aku mendengar juga kayak boleh beli mobil aja enggak gitu. Gimana ya? Ya siapa sih yang nggak mau fansign? Iya. Siapa sih yang nggak mau ketemu sama idolnya gitu kan? Tapi kan kita juga harus kudu realistis ya. Kayak gila aja gue beli segini album banyak Membuka bener. toko gitu. Kayak ya mau buka toko. Kecuali kayak memang sih album itu udahannya kan dijual lagi. Aku gitu mau kan. jual tuh laku tapi ini. Alhamdulillah laku gitu kayak kalau misalnya apa namanya? Kalau dijual lagi, tapi harganya pasti banting harga, gitu. Harganya pasti emang, murah. ya emang udah lumrah hukum alamnya gitu loh kayak, kayak kita beli misalnya harga albumnya 350 gitu, pasti ntar dijualnya bisa kayak 200 gitu. Jadi Kalau harga yang sama susah ya. iya harganya sama susah gitu. Jadi ya memang begitulah fansign ada pengorbanannya gitu sih. Tapi gimana perasaannya pas kamu akhirnya ngobrol tuh gimana nih jadi nanya Iya, nggak abis seru di sana. meleot lah abis itu kayak maksudnya Tapi kayak, kamu bisa bahasa Korea? untung Joni bisa bahasa Inggris. Oh iya. Nah, Joni kan bisa bahasa Jadi Inggris. bahasa Inggrisan aja. Jadi kita bahasa Inggris aja karena bahasa Inggris gampang capcik cuk Iya. gampang Daripada gitu kan. lu ngapalin ya Kalau bahasa Korea tiba-tiba. kalau Ningning kan dia Korea Mandarin gitu kan. Aku tuh sengaja saat itu aku bikin kontennya kayak aku mau ngomong sama Ningning tapi Ningningnya ngomongnya sebagian bahasa Korea, sebagian bahasa Mandarin, sebagian bahasa Inggris. Aku beneran 3 bahasa aku campur ngomong sama dia. Tapi kamu bisa Mandarin? Dikit-dikit itu Mandarin, gue tuh Cina KW guys, kayak aku Cina tapi kayak nggak bisa bahasa Mandarin, kayak jangan dicontoh Cina KW ini, bener-bener kayak bahasa Mandarin itu tuh bisanya yang kayak ya nama gue Jerry gitu loh. Jadi kayak aku ngomong sama Ningning kayak bener-bener bahasa Korea, terus bahasa Mandarin, terus bahasa Inggris, jadi emang 3 bahasa aku campur gitu kalau ngomong sama dia. Ya, Woshe, Jerry, Watemingse se Jerry, kayak Kende gitu. Aku langsung Korea. Bener Langsung kayak kalau nyanyi itu langsung ini ya. Kalau lihat itu beneran aku ngomongnya kayak pertama Korea dulu. Ntar kakak lihat deh. Mungkin videonya ada di Instagram gue, masih ada gitu. Bener-bener aduh. Cuman abis itu aku melewat karena emang sama kalau satu lagi bukan fansign sih, satu lagi tuh kayak aku kirim video terus videonya dilihat sama si Wendy. Nah itu aja aku udah melewat, kayak maksudnya kayak ya belum berinteraksi tapi dilihat aja tuh udah melewat. Kalau sama Joni sama Nini melewatnya tuh kayak aku sama Joni kita bajunya agak barengan, sama-sama hijau gitu, apa kagak melewat. Terus misalnya sama Ningning kayak aku kan waktu itu sama Ningning di 2022 sih. Kayak itu aku habis ulang tahun. Terus kayak aku sediain kue kan. Terus pas dilihat kuenya dia langsung kayak spontan turunin spidol dia langsung kayak nyanyiin aku happy birthday apa kagak meleot gitu loh, apa yang kayak sweet. Gitu loh. Jadi ya memang fansign ini seru. Tapi dia singkat banget ya durasinya. Tergantung. Banyak orang yang kalau misalnya beruntung, misalnya kalau NCT itu sayangnya dijagain sama staff. Jadi staffnya misalnya kayak ya waktu fansign-nya misalnya 2 menit setengah, ya udah 2 menit setengah. Jadi kayak ada kakak nih misalnya lagi teleponan, ini aku staffnya nih, staffnya ntar nutupin kertas putih. Jadi kayak bye bye, udah beneran. Emang agak kurang asem itu makanya kayak kadang suka agak bercandaan anak fansign tuh kayak untung lu kagak dapat kertas putih gitu karena bener-bener literally ditutup kertas putih kayak bye and call gitu. Sebel banget kan. Terus ada kalau misalnya artisnya kayak Red Velvet, si Wendy itu pernah fansign, waktunya harusnya 2,5 menit. Emang itu rata-rata 2,5 menit sampai 3 menit lah. Dia panjangin sampai 5 menit. Karena emang mungkin seru ngobrolnya. Seru juga sama kayak tergantung artisnya juga sih. Kalau artisnya kayak artisnya bisa loh kalau misalnya mungkin dia lebih tegas gitu ya, artisnya kayak stop gue lagi ngomong gitu loh. Jadi kayak dia benar-benar kasih 5 menit gitu. Cuman ya tergantung artisnya sih. Cuman kalau aku tuh ya aku dikasih tahu sih sama temenku, Jer lu tuh once. Kayak lu belum saatnya waktunya terima kasih, lu udah terima kasih. Oke gitu kayak. Jadi sebelum waktunya udah maksudnya sebelum waktunya tuh kayak aku kayak thank you, udah thank you, harusnya tuh thank you-nya tuh udah antaran aja gitu. Cuman kayak aku tuh kayak grogi gitu loh, kayak mau ngomong apa lagi gitu kan, kayak yaudah thank you deh lu, makasih banyak ya sudah hidup di dunia ini gitu-gitu. Ya gitu. Aku kayaknya aku sih kayak langsung Kieran aja. Kalau itu langsung aja. Will you marry me? Aku langsung gitu. Kayaknya udah gak babi bebok. This is my number loh. Iya, langsung kayak
Emang gue Apa harus ini? sini gitu. Ya, udah gak babi bebo, gak panjang lebar ya bun ya. Wah, bener-bener kan aku bilang apa seru banget ngobrol sama Jerry ini kagak habis-habis ya. Iya, Nanti nggak habis-habis. aku lanjut lagi nih Iya, kayaknya nih ada iya. lanjutannya lagi. Kapan-kapan nih kita gini Kita harus lagi. bikin lagi. Iya, bikin benar. lagi. Ini kok ada updatean lagi. Jerry mana Iya, Jerry mana kita betul. bahas lagi. Oh my god. Oh my god, thank you so much banget juga. Jerry udah Thank you. dateng. Iya. Dan jangan lupa nih yang belum subscribe Pantengin TV ya. Saksikan Pantengin Sarang Heo setiap hari Sabtu jam 7 malam updateannya ya. Dipantengin terus juga notifikasinya dinyalain juga. Subscribe yang belum subscribe dan komen di bawah nih kalian misalnya kayak saya mau request seperti apa atau komentar-komentar yang gemes-gemes nih di bawah ya. Like juga. Annyeong. Bye. Bye bye.